Halo semuanya, selamat datang kembali di Ibor23 bareng aku, Ibor. Jadi aku pengen cepet aja ngomongin yang bikin kalian sempat heboh kemarin tentang penundaan seleksi CPNS sekolah kedinasan. Hah? Ditunda? Apa ini? Bagaimana ini? Tenang, di sini aku akan sharing dan menjawab kegundahan hati kalian yang rapuh. But wait, sebelum video ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, tonton videonya sampai habis dan komen di bawah. Oke, lanjut ke video. Sebagian dari kalian udah nunggu pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan yang kabarnya bakalan dibuka tanggal 9 April kemarin. Tapi dikecewakan dengan surat edaran Menpan-RB tentang pengunduran seleksi sekolah kedinasan. Dan ini rame ya, kayaknya galau aja gitu. Banyak banget yang DM aku. Baru kali ini aku lihat anak SMA galau bukan karena surat cinta atau WA dari pacarnya, tapi karena surat dari menteri. Nah, jadi kayak surat yang mungkin kita semua udah baca ya, diterangkan bahwa seleksi CPNS sekolah kedinasan itu harus diundur dengan waktu yang tidak ditentukan. Ditujukan kepada 8 kementerian yang memang membuka sekolah kedinasan, yang itu artinya semua sekolah kedinasan diundur. Yang bikin ini seru adalah diundur sampai tidak ditentukan. Artinya pengunduran ini bakalan menunggu sampai pandemi ini mereda. Kalian bisa artikan sendiri. Apakah dalam waktu dekat? Semoga aja. Apakah diundur sampai tahun depan? Bisa aja. Putusannya sekarang bukan di menteri, bukan di presiden, tapi di corona itu sendiri. Aku sendiri tentu bisa ngertiin kebijakan yang diambil ini karena spiritnya untuk mengurangi penyebaran virus corona ini melalui kebijakan social distancing atau physical distancing, hashtag di rumah aja, kurangi perkumpulan, banyakin berduaan. Hey, karena kalau ada tes TKD, nanti para peserta ini kan harus keluar dari rumahnya, kumpul di suatu tempat, bikin api unggun, enggak ya. Pokoknya langkah pemerintah untuk bisa recovery dari COVID-19 ini bisa dipahami lah. Karena kita nggak mau negara kita ambruk kayak Italia. Dan penundaan seleksi CPNS sekolah kedinasan ini sebenarnya tidak lebih buruk atau tidak bikin lebih stres dari penundaan seleksi yang udah berjalan. Tes CPNS anggaran 2019 yang lagi tersendat di SKB dan nggak tahu bakalan kapan dimulainya lagi. Ya, kalau sekolah kedinasan mah masih belum jalan ya. Nggak usah jadi yang paling protes kalian. Ingat, Anda itu calon-calon pemimpin negara. Kalau banyak protes jadi apa? Anggota Ormas. Gimana mas dengan penundaan ini? Ada 4 hal yang bisa kalian lakukan selama periode penundaan seleksi CPNS ini. CPNS sekolah kedinasan ya. Yang pertama, kalian harus tenang. Tenang, dunia nggak kiamat, negara nggak runtuh, kampusnya nggak dipindah. Ini cuma pendaftarannya ditunda kok. Kalau kalian tetap tenang, semangat kalian tetap terjaga, hasil belajar kalian tetap nempel, imun tubuh kalian tetap kuat, yang jomblo tetap sad boy. Pokoknya kita harus tenang lah, kalem hero boy. Setelah tenang, yang kedua baru kita bisa bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena ternyata sekolah kedinasan masih buka pendaftarannya. Ini bener ya, beberapa dari masyarakat plus 62 masih nggak percaya gimana susahnya pemerintah mengalokasikan formasi CPNS baru sekarang-sekarang ini, utamanya untuk CPNS formasi umum ya. Karena pemerintah masih tetap dalam agenda membuat jumlah PNS itu sesedikit mungkin biar gampang ditata. Jadi mengoptimalkan jumlah PNS dengan struktur pemerintahan yang ada. Jadi kalau kalian lihat jumlah PNS yang direkrut setiap tahun dan dibagi untuk seluruh Indonesia, itu bakalan kelihatan dikit banget jumlahnya. Dan diutamakan untuk tenaga medis dan tenaga pendidik. Dan jarang banget ada untuk PNS tenaga umum. Makanya kalau ada kuota untuk CPNS sekolah kedinasan, which is bakalan jadi PNS tenaga umum pemerintahan, itu harus disyukuri banget. Nah, yang ketiga, udah tenang, udah bersyukur, otaknya udah jernih lagi. Sambil nunggu kapan pendaftaran bakalan dibuka lagi, kalian bisa ningkatin skill, kemampuan, dan semangat kalian. Karena aku ngerti banyak dari kalian dede-dede SMA yang baru ngeh kalau mendaftar di sekolah kedinasan itu butuh banyak persiapan TKD, fisik, akademis, psikologi, dan lain sebagainya, dan baru sadar di kelas 3, semester 2, ngerasa kalau dia telat tahu hal-hal itu dan ngerasa kurang persiapannya. Nah, manfaatin ini sebaik mungkin. Manfaatin jeda waktu penundaan ini dengan kalian maksimalin persiapan-persiapan kalian yang masih kurang itu tadi. Yang belum mantap TKD, belajar terus. Yang belum kuat fisik, latihan terus. Yang belum ngantongin restu orang tua, rayu terus. Yang belum punya uang 300 juta, nabung terus. Buat apa mas? Ya buat nabung lah, nikah ntar habis lulus, nikah. Menikahlah dan hasilkan bibit-bibit unggul yang kebal virus corona. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita harus bisa lihat sisi baik dari setiap peristiwa. Hikmahnya apa? Selain tambahan kuota dan tambahan waktu latihan itu tadi, ya kalian juga harus bisa lihat kalau saingan kalian mungkin berkurang karena udah banyak yang masuk di universitas-universitas dan merasa nyaman di sana. Kayak aku dulu, dan yang kemarin putus dengan alasan pengen fokus tes IPDN bisa punya alasan buat balikan lagi. Meski nanti kalau pendaftaran dibuka, ya putus lagi, ya nggak apa-apa dong. Dan yang paling penting adalah karena pendaftarannya diundur di masa pandemi ini, kalian nggak harus keluar, keluyuran kesana kemari, ngurus dokumen dan lain sebagainya. Keliaran sana-sini sementara corona masih merajalela. Jadi kalian lebih sehat di rumah, lebih aman dari corona, jadi nggak kena corona, meskipun di rumah aja belum tentu kalian nggak kena corona sih. Nah, itu dia sharing dari aku gimana menyikapi
menyikapi pengunduran seleksi sekolah kedinasan ini. Nggak cuma IPDN ya, tapi semua sekolah kedinasan. Meskipun aku nggak ngalamin ini pada zamanku dulu, tapi itu pandanganku sebagai orang dalam. Nah lo kaget kan dengar kata orang dalam? Parno sih. Sadar makanya orang dalam tuh nggak ada power kalau kalian mau berusaha dengan power kalian sendiri. Sebagai alumni sekolah kedinasan dan kebetulan kerja di Kementerian Pan-RB yang tahu gimana cara kerja ini semua. Dan aku pengen tahu gimana tanggapan kalian nih, gimana perasaan kalian, dan apa kata-kata semangat kalian. Tuliskan di kolom komentar di bawah, oke? Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share. Aku Ibor dari Ibor 23. Stay strong and goodbye.